Hai sahabat drakor, selamat datang di channel Cerita Opa. Channel alur cerita film dan drama Korea terbaik di jagat maya ini. Kali ini Opa mau ngebahas salah satu drama Korea terbaru di pertengahan tahun 2022 ini yang berjudul Alchemy of Soul. Drama ini bercerita tentang kehidupan seorang penyihir di sebuah negeri fiksi bernama Daiho. Para penyihir terbaik Daiho dipercaya memiliki kemampuan sihir terkuat, di mana para penyihir itu dapat mengubah air, angin, api menjadi energi yang dahsyat. Namun ada satu sihir yang terlarang di Daiho, yaitu kemampuan untuk memindahkan jiwa ke tubuh manusia lain. Sebelum kita mulai, Opa mau ngingetin dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Diawali dengan memperlihatkan adegan seorang ibu yang memberikan makanan kepada seorang wanita dan anaknya yang sedang kelaparan. Namun tiba-tiba setelah diberikan makanan, wanita itu diserang oleh seorang laki-laki dengan wajah yang sangat mengerikan. Mirip-mirip zombie lah. Sesaat zombie itu akan menerkam, seorang penyihir datang menyelamatkan wanita dan anaknya. Penyihir itu bernama Janggang. Ternyata lelaki itu adalah salah satu korban dari kegagalan pemindahan jiwa yang merubahnya menjadi seperti zombie dan hilang kendali. Dan si ibu yang memberikan makanan tadi adalah ibunya. Ia memohon kepada Janggang untuk menyelamatkan anaknya dengan membiarkan anaknya untuk bisa menyerap jiwa manusia lain agar bisa kembali normal seperti biasa. Dengan rasa iba dan cinta seorang ibu kepada anaknya, sambil menangis si ibu mendekati anaknya dengan harapan si anak kembali normal. Namun anaknya malah menyerap ibunya sendiri. Alhasil si ibu pun tewas seketika. Sebelum memakan korban jiwa yang lebih banyak, Janggang pun terpaksa harus membunuh lelaki itu. Seketika tubuhnya mengeras seperti batu. Keesokan harinya Janggang membuang jasad lelaki itu bersama dengan anak buahnya yang bernama Jinmu. Dengan kejadian tersebut, Janggang sadar kalau ritual sihir pemindahan jiwa sepertinya harus segera dihentikan. Karena ia takut hal ini akan menambah korban jiwa yang semakin banyak. Pada saat itu pula Jinmu menyampaikan kalau Paduka Raja meminta Janggang untuk segera menemuinya di istana. Sesampainya di istana, Janggang menemui sang raja yang sedang dalam keadaan sakit keras. Sang raja meminta agar Janggang melakukan ritual pemindahan jiwa dengan menukarkan jiwanya kepada tubuh yang lebih muda dan kuat. Awalnya Janggang menolak permintaan itu karena takut akan resiko jika ritual ini gagal atau tubuh yang dipindahkan jiwanya tidak cocok. Salah satu di antara mereka akan berubah menjadi monster. Namun Janggang mencoba meyakinkannya dengan meminta pemindahan jiwa ke tubuh Janggang dan berjanji pemindahan jiwa itu hanya akan dilakukan selama 7 hari. Karena tak bisa menolak, Janggang pun dengan terpaksa akhirnya menjalankan ritual tersebut. Keesokan harinya Janggang dan Raja terbangun dengan tubuh mereka yang sudah tertukar. Tak disangka ritual pemindahan jiwa yang mereka lakukan ternyata berhasil dengan sebuah tanda biru di dada kiri mereka masing-masing. Janggang yang berada di tubuh sang raja melihat sebuah surat yang bertuliskan kalau sang raja akan meniduri istrinya. Dan apabila berhasil maka istri Janggang akan mengandung anak sang raja. Hal itu tentu saja membuat Janggang marah dan berusaha menghentikannya. Namun apa daya tubuh sang raja terlalu lemah. Di lain pihak istri Janggang yang tidak tahu apa-apa akhirnya dihamili oleh sang raja dan mengandung bayi anak laki-laki. Scene berpindah ke masa 20 tahun kemudian. Diperlihatkan seorang wanita cantik sedang dikepung oleh puluhan pendekar di atas sungai membeku. Wanita itu bernama Naksu. Ia dikenal sebagai pembunuh bayangan yang sudah banyak membunuh para penyihir. Dan para pendekar yang mengepungnya adalah keluarga penyihir yang berasal dari kalangan bangsawan Songrim. Pak Jin, salah satu dari 4 penyihir Songrim terkuat sebagai pemimpinnya. Pertarungan antara penyihir itu pun terjadi sangat sengit. Diperlihatkan gerakan-gerakan silat tingkat tinggi disertai serangan-serangan tenaga dalam para penyihir itu. Sesakti apapun Naksu, karena dikeroyok membuat Naksu terpojok dan terluka cukup parah. Di situasi itu pun Naksu memutuskan untuk kabur melalui danau es untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan luka di tubuhnya,
Naksu merasa kalau dirinya tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam keadaan terdesak, ia pun memutuskan untuk melakukan ritual pemindahan jiwa. Tak lama kemudian, Pak Jin dan pasukannya pun menemukan tubuh Naksu yang sudah tidak bernyawa. Tetapi di dadanya ada sebuah tanda biru menandakan kalau Naksu itu telah melakukan ritual pemindahan jiwa. Namun tidak diketahui Naksu berada dalam tubuh siapa dan di mana. Sementara itu di Songrim, bangsawan dari keluarga So bernama Soyul datang menemui Pak Jin yang sedang memeriksa jasad Naksu. Di baju Naksu, Soyul menemukan sebuah peluit berbentuk burung yang sama persis dengan kepunyaannya saat memelihara burung dahulu. Adegan berpindah di atas puncak gunung. Seorang pemuda tampan berbincang kepada seorang penyihir tua yang tidak mau mengajarinya ilmu sihir, dikarenakan diperintahkan oleh para bangsawan Songrim. Pemuda itu lantas meninggalkan penyihir tersebut dan berniat mencarinya sendiri, guru yang lebih kuat dan lebih mahir. Di sisi lain, seorang wanita dengan mata tertutup kain terombang-ambing di atas perahu kecil. Namanya Mudok. Dia adalah tubuh baru Naksu. Tidak sesuai harapannya, jiwa Naksu terjebak dalam tubuh Mudok, seorang wanita tunanetra yang lemah. Tapi setelah Naksu masuk ke dalam tubuhnya, ia bisa melihat dengan normal. Setelah masuk ke dalam tubuh Mudok, Naksu merasa aneh karena tidak ada tanda biru di dadanya. Selain itu, Naksu juga merasa tubuhnya jauh lebih lemah dan kekuatannya juga menghilang sepenuhnya. Hari itu Mudok rencananya akan dijual ke sebuah tempat hiburan yang dikelola oleh seorang wanita. Tempat hiburan itu sering dikunjungi oleh para bangsawan, terutama kelompok yang dikenal dengan nama penguasa 4 musim Daiho. Mereka adalah Jin Chuyun, Pak Danggu, Soyul, dan juga Janguk. Mereka adalah keturunan dari para penyihir bangsawan Songrim yang diperlihatkan dalam kilas balik masa kecil Naksu sebagai pembunuh ayahnya. Dalam hati Naksu berkata akan membunuh mereka sebagai bentuk balas dendamnya. Janguk duduk di depan banyak hidangan, pemuda yang ditutup energi sihir oleh ayahnya sendiri, dan tidak ada satupun penyihir di Daiho yang berani untuk membuka energi sihirnya. Sehingga dia bertekad untuk mencari guru sihirnya sendiri. Mudok melarikan diri saat diketahui dia ternyata bisa melihat. Dia terus berlari sampai saat dia membuka salah satu jendela kamar di lantai 2, Mudok dikagetkan oleh sambaran tangan seorang pemuda yang meraih tangannya, yang memaksanya membalikkan tubuhnya. Pemuda itu adalah Janguk yang terkesima melihat mata Mudok dan membuat Mudok tersipu lalu segera melarikan diri. Saat Mudok membuka salah satu jendela, Janguk memberikan barang berharganya kepada Mudok dan membiarkannya melarikan diri. Saat berada di pasar, Mudok melihat Soyul bersama dengan rombongannya melewati pasar. Hal itu membuat Mudok teringat saat Naksu dan pemuda tampan terlihat sangat dekat bermain bersama ketika masa kecil dulu, meniup peluit burung yang selalu dibawa oleh Naksu. Ternyata pemuda itu adalah Soyul. Mudok kemudian berpikir mungkin Soyul tidak mengingatnya karena dia sudah melihat jasad Nakyu yang sudah meninggal. Scene berpindah ke tempat yang entah di mana, melewati gunung dengan aliran sungai yang membelah daratan. 2 orang di mulut gua sedang membicarakan keberadaan Naksu, di mana dalam gua itu tidak ditemukan tanda-tanda Naksu pernah mengunjungi tempat tersebut setelah kejadian pemindahan jiwa Naksu. Mereka berpendapat bahwa Naksu gagal melakukan pemindahan jiwa, dan kalaupun berhasil, Naksu dianggap tidak bisa memperlihatkan dirinya karena akan dibunuh kalau terungkap identitasnya, atau akan menjadi zombie bila lepas kendali. Kembali ke Mudok yang akan menjual perhiasan yang dia ambil dari Janguk. Namun saat ia akan menjualnya, Mudok malah ditangkap oleh anak buah Janguk karena ketahuan menjual barang curian. Dia dipukul sampai pingsan. Saat terbangun, Mudok sudah ada di kediaman Janguk. Seorang pelayan bernama Kim Donggu lalu menemui Mudok dan berkata kalau Mudok sekarang telah resmi diangkat sebagai pelayan pribadi Janguk sesuai perintahnya. Karena tidak punya tujuan lain, ia pun memutuskan untuk menerima pekerjaan itu sambil bersembunyi sampai ia bisa kembali memulihkan kekuatannya. Hari itu Janguk benar-benar merepotkan Mudok dengan menyuruhnya melakukan banyak hal yang membuat Mudok menjadi kesal pada Janguk. Namun ia tak bisa berbuat apapun dan harus tetap mengikuti semua perintahnya sampai akhirnya Janguk tidur.
Mudok diam-diam membuat rencana agar bisa masuk ke kawasan Songrim. Ia berencana pergi ke Songrim untuk mengambil pedangnya agar bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Singkat cerita, Mudok telah sampai di Songrim. Namun kedatangannya bertepatan dengan serbuan para penyusup yang diperintahkan untuk mengambil jasad serta pedangnya Naksu. Pak Danggu dan Soyul yang ada di sana mencoba menghabisi para penyusup. Namun mereka tidak sadar kalau penyusup yang lain telah masuk ke ruangan tempat jasad dan pedang Naksu tersimpan. Mudok yang bersembunyi kemudian dicurigai oleh Soyul sebagai salah satu penyusup yang menyerbu Songrim. Ia pun berlari menghindari kejaran Soyul. Mudok diselamatkan oleh Janguk. Dan di sana Janguk pun mengungkapkan kalau ia telah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Mudok, di mana ia dapat melihat kilatan biru di mata Mudok sebagai tanda kalau di dalam tubuhnya ada jiwa Naksu dan langsung mengakuinya sebagai guru.